Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi teman-teman, senang menjumpai kalian dalam acara Youth for Christ bersama dengan saya, Penatua Ana Nur Aini dari GKI Gading Indah. Renungan kita pada hari ini berjudul Berdoa yang didasarkan pada kitab Yeremia pasalnya yang ke-33 ayat yang pertama sampai 9. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap kami yang Engkau berikan kesempatan melalui nafas kehidupan yang Engkau berikan bagi setiap kami. Kami boleh semakin dekat dan mengenal-Mu. Kiranya ya Allah, Engkau yang menuntun dan membimbing kami dalam pembacaan serta perenungan firman Tuhan. Buatlah kami semakin mengenal Engkau, sehingga kami boleh melakukan kehendak-Mu di dalam hidup kami hari lepas hari. Inilah doa permohonan kami ya Tuhan yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Yang menjadi pusat dari pembacaan dan refleksi kita pada hari ini adalah Yeremia pasalnya yang ke-33 ayat 3 yang berbunyi demikian. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Teman-teman, untuk apa kita berdoa? Pertanyaan simple ini kayaknya punya banyak jawaban. Berdoa karena meminta hal yang kita ingini supaya terjadi atau tidak terjadi. Berdoa karena meminta tuntunan dari Allah atas segala yang akan kita putuskan atau lakukan dalam hidup ini. Berdoa karena meminta kekuatan kepada Allah supaya kita dapat mengatasi dan melewati setiap pergumulan dalam hidup ini. Teks ini merupakan firman yang Allah sampaikan melalui nabinya Yeremia. Hal yang menarik dari teks ini adalah bahwa berdoa merupakan inisiatif Allah untuk mengundang Israel sebagai umat kepunyaannya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Allah yang berfirman kepada Yeremia adalah Allah yang betul-betul menyatakan kuasanya yang sudah Ia firmankan kepada bangsa Israel. Kini Ia berfirman bahwa di tengah bangsa-bangsa yang akan hancur, bangsa Israel akan mendapatkan keselamatan dari Allah. Bahkan Ia akan memberi pemulihan bagi Israel. Teman-teman, pernahkah di saat kamu sendirian, kamu berpikir untuk berdoa? Itu artinya Tuhan menuntunmu, sebab Ia mau menerima kita dalam segala kebingungan, kebimbangan, dan kegalauan dalam hidup ini. Tuhan yang mengenal setiap langkah hidup manusia, yang menyatakan firman yang sudah Ia firmankan adalah Tuhan yang sama, yang hanya kepadanya kita berseru dan berdoa. Jadi, jangan lupa berdoa ya. Teman-teman, demikianlah pembacaan renungan kita. Maka kita akan menutupnya di dalam doa. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Engkau adalah Allah yang penuh kuasa, Engkau yang setia, Engkau bahkan yang menjanjikan
bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami saat ini Tuhan bersyukur karena Engkau adalah Allah yang berinisiatif menerima kami, memberikan kami ruang untuk dapat berkomunikasi dengan Engkau lewat berdoa. Kiranya Allah, kami boleh terus mengingat bahwa ketika kami bingung, ketika kami bimbang, maupun ketika kami galau, kami punya Engkau yang setia mendengarkan kami, setia menjawab doa-doa kami. Maka saat ini ya Tuhan, kami mau belajar menjadi pribadi yang mengingat untuk terus berdoa kepadamu dalam setiap langkah hidup yang kami ambil. Kiranya melalui teladan kami Yesus Kristus, kami juga dapat melakukannya. Inilah doa kami ya Allah yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan kepada sesamamu dan teman-teman yang lain. Tuhan memberkati.